kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Sabtu 16 Agustus 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu Ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian Ia berangkat dari situ.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, tema permenungan kita pada hari ini, biarkan anak-anak datang kepadaku. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan kesederhanaan iman melalui sikapnya terhadap anak-anak. Nah, ketika murid-muridnya berusaha menghalangi anak-anak yang datang kepadanya, Yesus justru menegur mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa iman yang tulus dan polos seperti iman anak-anak kecil adalah kunci untuk menerima kasih Allah. Nah, kita seringkali terjebak dalam keangkuhan rohani atau pemikiran yang rumit. Padahal Allah rindu kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka dan penuh kepercayaan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, tindakan Yesus yang meletakkan tangannya atas anak-anak dan memberkati mereka juga menunjukkan betapa Ia menghargai setiap orang, bahkan yang dianggap kecil dan tidak berarti di mata dunia. Dalam budaya saat itu, anak-anak sering dipandang rendah, tetapi Yesus justru menjadikan mereka teladan bagi para pengikutnya. Nah, hal ini tentunya mengajarkan kita untuk tidak meremehkan siapapun, karena setiap orang berharga di hadapan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, nah terutama mereka yang lemah, miskin, dan tersisihkan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, melalui permenungan atau refleksi singkat ini juga mengajak kita untuk introspeksi diri. Apakah kita masih memiliki kerendahan hati seperti anak kecil dalam hubungan kita dengan Tuhan? Ataukah kita telah menjadi terlalu sombong, mengandalkan pemikiran dan kemampuan sendiri? Yesus menginginkan kita datang kepadanya tanpa beban, tanpa pretensi, dan dengan ketergantungan penuh seperti seorang anak yang percaya sepenuhnya pada orang tuanya. Nah, inilah iman yang menyentuh hati Allah dan membuka pintu rahmat-Nya. Nah, selain itu, kisah ini juga menantang kita untuk meneladani Yesus dalam memperlakukan anak-anak dan orang yang lemah. Di dunia yang penuh dengan kesibukan dan ambisi, kita mungkin lalai memperhatikan mereka yang membutuhkan kasih dan perhatian penuh. Yesus mengajarkan kita bahwa kerajaan Allah adalah milik mereka yang seperti anak kecil. Mereka yang bersandar pada Tuhan dengan segenap hati. Untuk itu, mari kita belajar untuk lebih peka terhadap suara Tuhan yang mungkin hadir melalui orang-orang sederhana di sekitar kita. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Untuk itu di akhir permenungan kita, refleksi ini tentunya menguatkan keyakinan kita bahwa berkat Tuhan tersedia bagi semua orang tanpa terkecuali. Yesus tidak memilih-milih, Ia menerima setiap anak yang datang kepadanya. Nah, ini adalah undangan bagi kita semua untuk datang kepadanya dengan iman yang murni, seperti anak-anak yang diberkatinya. Mari kita pun hidup dalam kepasrahan dan sukacita, percaya bahwa tangannya yang penuh kasih selalu terbuka untuk menyambut kita. Semoga kita pun menjadi berkat bagi sesama, membawa mereka kepada Yesus dengan kasih yang tulus. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit,
anggota keluarga kita maupun siapapun mereka. Secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin